Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu para pejuang P3K dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan yang semangat dalam menghadapi tahap ketiga yang akan datang. Dan masih bersama kami juga Jamin Pendidikan masih melanjutkan dari paket yang kedua kemarin dan kali ini kita sudah masuk ke paket yang ketiga mengenai 4 bidang sekaligus yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Namun sebelumnya kami mohon maaf Bapak dan Ibu apabila di dalam pembahasan nanti masih kurang berkenan oleh Bapak dan Ibu, kami mohon maaf dan mari kita koreksi bersama-sama. Dan juga sebelumnya jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan komen, dan bagikan, dan paling penting juga Bapak dan Ibu mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, supaya kita sukses bersama-sama untuk menjadi guru P3K dan berikut menyandang NIP yang akan kita peroleh nantinya. Langsung untuk pembahasan kali ini yang pertama, untuk FR yang paket ketiga. Nomor 1 adalah contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajarannya adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Nah, kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya adalah penerapan teori behaviorisme. Kemudian media digital dalam praktek pembelajaran. Mari langsung kita bahas Bapak dan Ibu. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behaviorisme berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia, cenderung pada satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecilnya. Sedangkan dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Sehingga kita bisa simpulkan untuk nomor 1 jawabannya adalah PowerPoint dan multimedia. Karena perkembangan teknologi pada saat sekarang ini semakin meningkat Bapak dan Ibu, sehingga penerapan teori pembelajaran kita juga harus lebih meningkat lagi. Lanjut untuk nomor 2. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan. Nah, soal ini Bapak dan Ibu sering sekali keluar, makanya selalu kita bahas berulang-ulang supaya kita lebih memahami soal berikut dan bisa membantu ingatan Bapak dan Ibu di kemudian harinya besok atau di tahap yang ketiga. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarnya sangat besar, maka Anda akan A. Takut, B. Merasa terharu, C. Biasa saja, D. Bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda, E. Lebih bersemangat. Nah, kata kuncinya adalah bayaran yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Maka, menurut cermin pendidikan, bahwasannya jawabannya adalah bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan Anda. Maksudnya di sini, karena bayaran kita sudah sangat besar, maka kita harus melakukan pekerjaan juga harus dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Bukan berarti bayaran kita sangat besar sehingga kita kemudian terharu, terus kemudian ataupun berbunga-bunga menikmati hasil yang besar tapi tidak bertanggung jawab kepada pekerjaan. Sehingga cermin pendidikan menyimpulkan bahwasanya tetap bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan, sehingga bayaran yang sudah kita peroleh setimpal dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nomor 3, bagi saya kelemahan merupakan A. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya, B. Memungkinkan ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya, C. Sering menjatuhkan mental saya,
D. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. E. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Kata kuncinya adalah kelemahan. Ya, sehingga jawaban menurut cermin pendidikan adalah justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. Dengan adanya kelemahan yang kita punya, sehingga kita harus juga berpikir lebih baik ke depannya. Justru bahwasanya itu adalah merupakan cerminan bagi kita untuk lebih meningkatkan ketangguhan untuk mencoba sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kita bisa saling mengoreksi, kita bisa melihat di mana letak kekurangan kita dan kita harus lebih siap untuk meningkatkan dari kelemahan tersebut. Ya, untuk kali ini Bapak dan Ibu bisa mempunyai pendapat masing-masing, tapi ini menurut cermin pendidikan adalah lebih meningkatkan ketangguhan supaya kelemahan kita tadi bisa teratasi. Lanjut untuk nomor 4. Anda diminta untuk memberikan pelatihan kepemimpinan di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah, nah ini soal ini juga sering muncul ya Bapak dan Ibu. A. Meminta orang lain saja untuk memberikan pelatihan. B. Mencoba menjelaskan sebisanya. C. Meminta bantuan rekan untuk menyusun kegiatan pelatihan. D. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. E. Mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi pelatihan ditunda. Nah, kata kuncinya di sini adalah pelatihan kepemimpinan. Sehingga jawabannya menurut cermin pendidikan adalah berusaha tetap tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Karena kita harus juga lebih tenang. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita akan mencoba menampilkan diri kita di dalam sebuah pelatihan kepemimpinan ini Bapak dan Ibu ya. Di sebuah kampus yang mahasiswanya adalah mahasiswa yang sungguh luar biasa. Sehingga kita tetap harus berusaha tenang, fokus untuk menguasai materi yang akan kita sampaikan. Lanjut untuk nomor 5. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji di bawah UMR, maka Anda akan A. Biasa saja, B. Merasa sedih, C. Malas, D. Keluar dari pekerjaan, atau E. Tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ya, kata kunci di sini adalah gaji yang di bawah UMR. Maka cermin pendidikan menyimpulkan bahwasanya jawaban ini adalah tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini mungkin kemarin sudah ada yang menyampaikan bahwasanya cermin pendidikan selalu memilih jawaban yang lebih panjang. Maksudnya seperti ini, bukan kita memilih jawaban yang lebih panjang, tapi ini kita mempunyai asumsi masing-masing, tapi menurut cermin pendidikan adalah tetap bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Alasannya adalah bagaimana Bapak Ibu? Kalau alasannya menurut cermin pendidikan adalah walaupun gaji di bawah UMR, kita tetap harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, dengan demikian, dengan rasa tanggung jawab yang kita berikan, kemudian atasan juga bisa melihat dari hasil dan output yang kita berikan terhadap pekerjaan kita. Sehingga lambat laun dengan bertanggung jawabnya kita, bisa kita diberikan tips yang lebih dan bahkan mungkin bisa jadi karena reward kita dari pekerjaan yang melakukan bertanggung jawab oleh kita, atasan kita akan memberikan gaji yang melebihi dari UMR. Ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut untuk nomor 6. Anda adalah seorang ketua panitia di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program yang belum terlaksana. Sampai pada akhir periode, maka yang Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Meminta maaf pada jajaran pengurus. C. Segera mengurus kelanjutan programnya. D. Mengatakan kepada pemimpin bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. E. Menerima resiko. Kata kuncinya adalah kita sebagai ketua panitia dan ada salah satu program yang belum kita selesaikan. Menurut cermin pendidikan adalah kita tetap mengatakan kepada pemimpinan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kenapa demikian?
karena adanya pekerjaan-pekerjaan sangat mendesak, terus kemudian kita juga harus lebih mendahulukan mana pekerjaan yang lebih didahulukan dan mana yang harus mempunyai deadline, sehingga kita tetap akan menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih didahulukan, sehingga kita membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan sebuah program yang belum terlaksana. Lanjut untuk nomor 7. Karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Maka sikap saya adalah, nah soal ini juga sering keluar Bapak dan Ibu ya. A. Tetap mengambil cuti. B. Memberikan pengertian kepada orang tua. C. Memberikan pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Nah, kata kuncinya adalah kita diminta untuk menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah. Maka kita simpulkan bahwasanya untuk jawaban nomor 7 adalah C, yaitu memberikan pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. Kenapa demikian? Ya, karena kita sudah berjanji kepada orang tua dan sementara di sekolah juga masih ada penjaga sekolah. Sehingga kita bisa memberikan pengertian kepada kepala sekolah karena kita juga sudah lama mungkin tidak pulang kampung, kita meminta izin kepada kepala sekolah digantikan oleh penjaga sekolah. Lanjut untuk nomor 8. Pada saat Anda sedang melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga Anda menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Maka sikap Anda adalah, nah ini juga sering muncul di tahap 1 dan tahap 2 ya Bapak dan Ibu. Maka kita coba lagi terus membahasnya berulang-ulang di tahap ketiga ini Bapak dan Ibu. Apakah A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk? B. Menelepon kerabat untuk mengurusinya dulu. C. Memohon maaf dan meminta izin pada narasumber tersebut untuk kembali ke rumah. D. Segera kembali ke rumah. Atau E. Kembali setelah wawancara selesai. Nah, di sini kata kuncinya adalah sedang melakukan wawancara. Kemudian pencurian ada di rumah. Maka kita bisa simpulkan adalah menelepon kerabat untuk mengurusinya terlebih dahulu. Kenapa demikian menurut cermin pendidikan Bapak dan Ibu? Dikarenakan kita sudah melakukan wawancara dan pada sebelum kita melakukan wawancara kita sudah membuat janji terlebih dahulu kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk mau kita wawancarai. Nah, sehingga pencurian yang di rumah kita bisa atasi terlebih dahulu dengan menelepon kerabat kita yang lebih dekat dengan rumah kita. Toh pun kita pulang sangat jauh urusannya antara mungkin tempat wawancara dengan tempat kita tinggal. Lanjut untuk nomor 9. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi untuk prioritas dalam pekerjaan? Nah, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Apakah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, terkadang tidak. Ya, untuk kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan jawaban nomor 9 adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan atau sasaran dan deadline. Kenapa kita tetap harus mencatat untuk sebuah pertimbangan? Karena di dalam suatu pekerjaan itu ada yang tiba-tiba lebih minta didahulukan dan ada yang kita harus menunggu pekerjaan yang lain selesai dan mendekati deadline baru kita bisa selesaikan. Lanjut untuk nomor 10. Bagaimana sikap Anda jika diminta melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah Anda datangi? Nah, ini mungkin sebagian ada yang kurang sependapat ya Bapak dan Ibu. Tapi kita mempunyai pendapat masing-masing karena di dalam pembahasan soal kali ini adalah bagaimana kita mencari
poin tertinggi dari opsi yang sudah diberikan. Apakah A. Menolak secara tegas, B. Antusias, C. Menyanggupi dengan sedikit ragu-ragu, D. Mundur, atau E. Meminta pertimbangan ulang. Untuk kali ini, cermin pendidikan melihat kata kuncinya adalah melakukan investasi ke tempat yang sama sekali belum pernah didatangi. Maka kita simpulkan untuk cermin pendidikan yaitu B. Antusias. Kenapa demikian? Karena mungkin cermin pendidikan ini lebih orangnya penasaran dan lebih semangat untuk mendatangi tempat yang belum pernah kita datangi. Tapi kita juga harus melihat bagaimana keamanan yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat menuju tempat yang kita tuju. Jadi perjalanan pendidikan mengambil opsi jawaban B yaitu antusias. Baik, demikian Bapak dan Ibu untuk pembahasan kali ini di paket yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga lebih paham lagi dan lebih siap untuk menghadapi tahap yang ketiga. Namun jangan lupa Bapak dan Ibu untuk tetap klik like, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang lebih membutuhkan supaya mereka juga bisa sukses bersama kita. Terima kasih untuk kali ini. Sampai jumpa di tahap yang keempat atau di paket keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.